Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya adalah mahasiswi Amik Bogor semester 4 reguler sore. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi database dan interface setting database dinamis untuk memenuhi tugas keempat pemrograman Visual 2. Sebelum kita membahas tugas keempat, saya akan mereview tugas sebelumnya, yaitu tugas ketiga, di mana kita sudah membuat database pada PHP MyAdmin dengan tabel sebagai berikut. Sebelum kita membuka PHP MyAdmin, kita harus menyalakan XAMPP terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke localhost, di mana data tersebut sudah dibuat. Nah, database yang kita telah buat yaitu nama database-nya Bank Sampah Indah. Tabel-tabel yang telah dibuatnya ada 7 tabel. Nah, ini merupakan tugas yang ketiga. Selanjutnya pada tugas keempat, kita telah disediakan sebuah data DDL dan ini merupakan tahapan untuk membuat setting database tersebut, di mana kita akan menyediakan form setting DB dan juga kelas koneksi. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan cara membuat project baru pada Visual Basic. Nah, ini merupakan sebuah form yang tampil otomatis. Kita akan membuat form kita ganti namanya dengan setting. Lalu kita buat kelas dengan cara add class. Kita namakan kelas tersebut dengan kelas koneksi. Kita sudah membuat kelas koneksi dan setting DB. Sebelum itu, setelah ini kita simpan terlebih dahulu project-nya. Setelah kita menyimpan project yang kita buat, kita balik lagi ke dalam folder. Folder yang tadi kita buat, kita masukkan ke dalam tugas keempat. Nah, di sini kita akan memindahkan DDL. Kita pindahkan ke dalam debug. Nah, di sini. Kembali lagi pada ini. Selanjutnya kita akan menambahkan data MySQL tadi dengan cara connect DB itu ke kanan. Terus kita add reference. Nah, di sini kita akan mencari di mana data yang tadi kita pindahkan. Nah, ini. Nah, sudah itu kita akan melanjutkan untuk membuat sebuah form di mana nantinya akan berisi
text box-nya di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah label dan text box tadi sudah kita rapikan, kita ganti label yang pertama itu dengan nama IP server. Label yang kedua kita ganti dengan nama username. Ketiga kita ganti dengan kata kunci. Yang keempat itu nama database tujuan. Selain kita mengganti teks tadi atau label tadi, kita juga akan mengganti text box dengan mengubah nama desainnya. Nah, untuk text box yang IP server, kita ganti nama desainnya itu dengan text the server. Terus yang username diganti dengan text the username. Kata kunci diganti dengan text the kata kunci. Dan nama database tujuan dengan text the database. Selanjutnya kita akan membuat 3 button. Kita rubah button tersebut dengan nama tes koneksi. Kita rubah juga nama desainnya itu dengan BTN tes koneksi. Juga untuk button selanjutnya, jika dia hurufnya terlalu besar, kita bisa ganti ukurannya di sini. Yang kedua kita ganti dengan button simpan. Namakan dengan BTN simpan. Dan yang terakhir kita ganti dengan keluar. Juga di sininya ganti dengan BTN keluar. Juga kita ganti nama formnya itu, kita ganti menjadi setting database. Nah, nama desainnya kita namakan dengan setting. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Setelah sudah selesai, kita akan memasukkan script yang ada pada form setting database. Selanjutnya kita akan memasukkan script pada form setting database. Scriptnya sesuai dengan PDF yang
Setelah dikasih, yang bagian atas kita tulis import data MySQL. Data client. Nah, pada subsettingnya itu kita tuliskan txt server text sama dengan my setting server txt username text sama dengan my setting username. 3 txt kata kunci text sama dengan my setting pass. Terakhir txt database text sama dengan my setting database. Nah, pada script ini kita dapat melihat terdapat sebuah garis biru di bagian bawahnya. Ini tuh tanda kalau ini tuh belum connect ke database-nya. Nah, cara agar kita bisa men-setting dan mengkonekkan database-nya, kita dari sini klik kanan, properties, kita tambahkan server, username, pass, dan database. Nah, setelah dibuat, pada bagian ini sudah tidak terdapat garis biru karena sudah dibuat settingannya di sini. Itu selanjutnya kita masukkan pada button save sebuah script ini. Nah, on error cursor right. Di sini saya akan men-skip videonya agar cepat selesai. Nah, pada bagian btn simpan ini, kita dapat melihat sebuah script di mana nantinya akan ada muncul message box yang akan menanyakan apakah Anda yakin akan menyimpan setting. Nah, nanti setting ini akan disimpan pada sebuah database settingan yang tadi kita buat, di mana nanti server, username, password, dan database-nya akan kita save. Dan jika dia berhasil, maka akan tampil message box dengan tulisan aplikasi akan otomatis ditutup dan silakan buka kembali. Seperti itu. Kalau misalkan dia masih salah, maka dia tidak akan menampilkan message box yang ini. Selanjutnya lanjut pada btn keluar. Cuma ditulis mi close doang. Ini dot close. Selanjutnya pada btn test koneksi, kita tuliskan script ini. Koneksi.
Sini kita membuat binnya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan men-skip penulisan skripnya ini. Nah, ini merupakan skrip pada BTN tes koneksi. Sudah selesai diketik di sini. Di sini kita mendeklarasikan di mana constraint server. Nah, jika dia connect, maka akan tertutup. Nah, di sini menjelaskan jika dia database-nya sudah connect, maka akan muncul message box berupa pesan sukses terkoneksi ke server, di mana servernya akan sesuai dengan server yang kita pakai, yaitu localhost, dan username-nya itu karena kita pakai localhost, username-nya itu otomatis memakai root, password-nya dia tidak pakai, dan database yang kita buat nanti akan muncul database yang telah kita buat pada itu PHP MyAdmin. Jika dia database-nya belum terhubung, maka akan muncul message box database tidak terhubung. Kita coba tes. Oh ya, sebelum membuat ini, kita lengkapi terlebih dahulu. Pada bagian kelas koneksi, belum ada tulisan codingannya. Kita tulis seperti pada PDF ini. Tuliskan terlebih dahulu semuanya pada kelas koneksi. Nah, sampai sini. Nah, setelah kita menulis skrip pada kelas koneksi, di mana di sini terdapat kelas koneksi. Nah, ini ada hubungannya dengan setting yang tadi kita buat pada sini. Nah, di sini di mana constraint itu sudah terdapat pada kelas koneksi ini. Di sini terdapat public subsetting, terus load setting, remove setting, get connection. Get connection ini dia ada hubungannya dengan yang ini, ada tes koneksi. Terus selanjutnya ada get record, ada get raw, get connection. Jika check connection, jika dia sudah berhasil terkonek dengan database, maka database itu telah sukses. Jika dia tidak bisa, dia berarti gagal untuk connect ke database. Selanjutnya, kita akan coba merunning hasil yang telah kita buat tadi, di mana kita sudah mengisikan skrip pada tes koneksi, dan pada button simpan, button keluar, dan juga pada form settingnya, dan yang terakhir pada kelas koneksi tersebut. Kita coba di running.
Nah, tampilannya akan muncul sama dengan tampilan yang telah kita buat pada form setting database, di mana dia terdapat IP server, username, kata kunci, dan nama database tujuan. Di sini kita dapat melihat, karena kita memakai localhost, IP servernya otomatis kita harus memakai localhost. Dan username-nya pasti root dan tidak pakai password, dan nama database tujuannya kita lihat pada phpMyAdmin tadi, database yang kita buat bernamakan Bank Sampah Indah. Bank Sampah Indah. Koneksi. Nah, di sini kita dapat melihat informasi di mana sukses terkoneksi ke server. Berarti database yang kita buat pada phpMyAdmin dan pada program atau project Visual Basic ini dia telah terhubung. Seperti yang dikatakan pada setting tadi, jika dia terhubung, maka jika dia connect, maka akan muncul message box seperti ini. Servernya apa yang tadi kita tulis, terus username-nya, dan nama database-nya ini. Nah, jika kita klik simpan, maka database itu akan menyimpan. Nah, pesan yang akan muncul, aplikasi akan otomatis ditutup. Silakan kembali. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai koneksi database dan interface setting database dinamis oleh saya, Indah Permatasari. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kata-kata yang masih kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.